Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Minggu 4 Desember 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya pemirsa, sebuah minibus Innova terjun bebas ke dalam galian parit di Jalan Lintas Sumatera Kebun Berangir, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibat kecelakaan ini seluruh penumpang mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Inilah video amatir warga merekam sebuah mobil Innova bernomor polisi BK1077YR pasca mengalami laka tunggal dan terjun bebas masuk ke dalam parit bekoan pembatas di Jalan Lintas Sumatera Perkebunan Berangir. Satu rombongan penumpang berjumlah 12 orang terdiri dari satu keluarga ini berangkat dari Ajamu, Kabupaten Labuhan Batu menuju Asahan untuk menghadiri pesta keluarga. Namun naas ketika berada di TKP Jalinsum, Jalan Lurus Kebun Berangir, tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba mobil oleng dan seketika itu terjun ke parit. Salah seorang warga yang melihat laka tunggal tersebut, Gareng, menyampaikan bahwa kejadian berlangsung seketika. Setahun saya itu dari sana dia kencang masuk, terus langsung ke Berem, masuk lagi ke paret. Itu berapa orang Pak penumpangnya Pak? Sudah 12 orang sama anak-anak. Mau ke pesta. Mobil apa Pak? Mobil Innova. Korban jiwa nggak ada, cuma luka-luka ringan lah. Akibat peristiwa kecelakaan tersebut, seluruh penumpang termasuk anak-anak mengalami luka-luka ringan dan dilarikan ke puskesmas tempat. Sementara itu mobil Innova masih di TKP dengan kondisi rusak dan posisi terbalik di dalam parit. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan gerebek kampung narkoba di kawasan padat penduduk di pesisir pantai Medan Belawan kemarin. Sejumlah pemuda diduga sedang pesta sabu melarikan diri sehingga masuk ke rawa-rawa. Saat aksi gerebek dilakukan, sejumlah pemuda yang tengah asik pesta sabu melarikan diri ke rawa-rawa bawah kolong rumah warga yang dipenuhi lumpur. Dalam aksi gerebek sabu ini, petugas berhasil menangkap 3 orang pemuda yang tengah berpesta sabu. Satu diantaranya merupakan bandar narkoba. Sejumlah barang bukti sabu yang telah dikemas dalam plastik klip, alat hisap botol kaca, timbangan elektrik, hingga uang sebesar Rp1.200.000 juga ikut diamankan. Kini ketiga terduga pengguna dan bandar narkoba serta barang bukti hasil gerebek sabu diamankan dan dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Melaksanakan gerebek kampung narkoba, tepatnya di Lorong Supir, Gudang Arang, Kelurahan Belawan. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut ada diamankan 3 orang laki-laki yang mana keterlibatan ketiga orang tersebut, satu sebagai bandar dan 2 diduga sebagai pengguna. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan dari TKP, beberapa paket sabu, timbangan elektrik, alat isap, dan uang sekitar Rp1.200.000 yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu. Pemirsa, mengantisipasi cuaca buruk, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melakukan apel kesiapsiagaan bencana mulai dari siaga petugas dan pemetaan lokasi rawan bencana seperti tanah longsor, kebakaran hutan, dan lainnya. Pendeteksian dini potensi adanya bencana yang akan terjadi seiring dengan peralihan musim di penghujung tahun perlu dilakukan seperti di musim penghujan saat ini. Untuk itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo menggelar apel kesiapsiagaan bencana di lapangan Kodim 0205 Tanah Karo. Dihadiri oleh seluruh instansi terkait, TNI Polri, BPBD Karo, Dinas Kesehatan Karo, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, dan lainnya. Pemeriksaan kelengkapan dan peralatan serta kesiapsiagaan setiap personil yang nantinya akan diterjunkan jika terjadi bencana alam.
Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikola Sidaputar menjelaskan pemetaan lokasi yang rawan dan potensi akan bencana seperti tanah longsor, kebakaran hutan, dan yang lainnya akan didata kembali. Apel kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Karo. Kaitannya dengan potensi bencana yang ada di Kabupaten Karo karena tempat kita ini adalah pernah ada histori erupsi Gunung Sinabung, juga kemudian bencana longsor dan yang lainnya, serta kebakaran hutan. Sehingga kami merasa perlu untuk kemudian mengingatkan para stakeholder penanggung jawab penanggulangan bencana untuk siap siaga. Kabupaten Karo, kawasan dataran tinggi dan destinasi wisata rawan bencana longsor saat musim hujan saat ini. Masyarakat dan pengunjung dihimbau untuk waspada jika melintasi daerah perbukitan. Ya pemirsa, maraknya galian C di Kabupaten Toba yang meresahkan masyarakat disinyalir tidak memiliki izin dari pemerintah melalui instansi terkait. Menyikapi hal ini, Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyeb menyebutkan pihaknya mendapat laporan dan keluhan masyarakat. Menindaklanjuti aduan masyarakat, Kapolres sudah memerintahkan anggota untuk melakukan pemeriksaan dan meminta agar dihentikan semua galian C sebelum memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun demikian, pihaknya memberikan kebijakan apabila galian C dilakukan oleh warga di lahan dan penimbunan di tanahnya sendiri untuk mendirikan bangunan itu tidak akan dipermasalahkan. Tetapi apabila melakukan galian C di tanah yang menjadi kawasan hutan akan ditindak sesuai aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Taufik Hidayat menjelaskan setelah memanggil beberapa pengusaha dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, terungkap mereka kesulitan mendapatkan izin dari pemerintah dengan berbagai peraturan dan berbagai persyaratan yang cukup berat. Karenanya pihaknya meminta Bupati Toba dan jajarannya aktif menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Forkopimda dan jajaran kepemimpinan dan pemerintahan di atasnya untuk membantu dan memfasilitasi dalam meringankan beban serta mempercepat proses kepengurusan berbagai dokumen yang diperlukan para pengusaha galian C ini. Kita sudah sampaikan Pak Bupati dan juga Satgas, kita rumah sakit mengenai galian C ini. Berikan edukasi kepada mereka. Memang masalah perizinan agak sulit, ya kan? Tapi kalau memang ini sudah menyangkut hutan, ataupun sekali lagi ini hutan, karena saya sudah punya masalah. Ajar galian C yang terutama yang merusak hutan, itu kita tidak. Sampaikan kepada saya. Kalau benar-benar merusak hutan. Ya pemirsa, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bupati Edi Min melakukan sidak untuk melihat langsung kedisiplinan tenaga medis dalam melayani warga yang sedang berobat. Kehadiran Bupati Edi Min Labuhan Batu Selatan di Puskesmas Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan merupakan salah satu puskesmas yang disidak didampingi oleh camat dan PLT Puskesmas. Memeriksa sejumlah ruangan perawatan dan bertanya kepada pegawai jaga terkait dengan penyakit seorang anak perempuan yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan, kemudian memeriksa absensi kehadiran pegawai maupun tenaga honorer dengan cara dipanggil satu persatu. Dengan harapan Puskesmas Langga Payung dan Puskesmas yang lainnya dapat mengutamakan pelayanan kesehatan dengan cara mengutamakan pengobatan pasien tanpa pilih kasih agar pelayanan Puskesmas semakin baik ke depannya. PLT Puskesmas Langga Payung, Basriana Ritonga menyampaikan bahwa beliau menanggapi sidak ini secara positif dan berharap ke depannya agar fasilitas maupun bangunan yang ada saat ini dapat dibenahi oleh pemerintah daerah. Tanggapannya baik-baik aja, mensidak pegawai yang hadir. Hasil sidak tadi gimana, Pak Bos? Baik. Jadi harapan Ibu ke pemerintah terkait dengan puskesmas Ibu, baik pembangunan atau yang lain? Mudah-mudahan pembangunan yang ada di belakang itu terjadi, mudah-mudahan tahun depan akan dibangun oleh Bapak Bupati kita. Di dalam sidak mendadak tidak ditemukan kesalahan baik di pelayanan serta pegawai puskesmas yang tidak hadir saat jam dinas. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Ini kan sekawan ayah. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara menekankan masalah HIV/AIDS menjadi perhatian penting bagi unsur pemerintah, pegiat sosial, hingga masyarakat luas agar penanganannya dapat berjalan dengan baik. Hari AIDS Internasional di Sumatera Utara diperingati di Aula Tengku Rizal Nurdin, dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sumut Nawal Lubis, Ketua Yayasan Peduli Anak dengan HIV/AIDS Saurma Siahaan, guna penanganan penyebaran HIV/AIDS di Sumatera Utara untuk dilakukan referensi dengan perencanaan dari hulu ke hilir. Khususnya anak-anak mendapat perhatian khusus dalam hal pendampingan sehingga dibutuhkan kerjasama dalam perencanaan dengan baik. Selain itu, pentingnya edukasi kepada masyarakat khususnya anak-anak dapat dijadikan kurikulum atau pembahasan serius di sekolah guna memberi pemahaman sekaligus upaya pencegahan sejak dini. Gubernur Sumatera Utara menegaskan dirinya bersama pemerintah provinsi siap membantu dalam mengatasi masalah yang timbul akibat virus seperti antisipasi penularan, pendampingan hingga perbaikan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara bernyanyi bersama dan memberikan bingkisan karangan bunga serta puisi sebagai ungkapan terima kasih atas kepedulian kepada penderita HIV/AIDS. Ya pemirsa, Borsak Sirumonggur Sektor 28 Kota Medan melaksanakan perayaan Natal di Wisma Bethesda Jalan Masjid Taufik Medan kemarin. Perayaan Natal dirangkai dengan pengukuhan pengurus BPH. Perayaan Natal Bosna Sektor 28 Kota Medan mengangkat tema damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 14b. Sedangkan subtema dengan menerima Yesus Kristus di hati, maka keluarga Borsak Sirumonggur Sektor 28 Medan memiliki hati yang damai dan keluarga yang damai. Perayaan Natal diawali barisan prosesi dan votum serta menyanyikan lagu pujian sekaligus pembacaan liturgi. Dalam renungan Natal, Pendeta Paulin Siombing STHMM menyampaikan agar seluruh umat Kristen meyakini kelahiran Tuhan Yesus memberikan kedamaian. Ketua Panitia Natal Goklas Sihombing mengatakan setiap anggota Bosna harus memiliki damai sehingga kedamaian itu dapat terlihat dari kehidupan. Goklas Sihombing mengaku merayakan Natal tahun ini sangat senang karena beberapa tahun sebelumnya tidak dapat dirayakan karena pandemi COVID-19. Bentuk kasih Natal panitia akan memberikan bingkisan Natal kepada seluruh anggota sehingga selain memiliki kedamaian, bingkisan Natal dapat menambah sukacita. Jadi dari kami Muan Borsak Sirumonggur Sektor 28 Medan memaknai perayaan Natal ini harus memiliki damai seperti subtema kami yang sekarang ini. Itulah yang kami harapkan sebagai umat Nasrani. Terima kasih. Di hari ini kami berbagi kasih, kami akan memberikan kepada seluruh jemaat Bosna Sektor Sirumonggur Sektor 28 Medan, kami akan memberikan bingkisan Natal. Dan juga ada semacam lucky draw. Itulah tali kasih kami kepada seluruh luas kami. Ketua Umum Bosan Kota Medan, Sintua Siar Siombing mengatakan makna Natal bagi umat Kristen adalah agar menjadi berkat bagi sesama. Dikatakan Bosna sangat antusias merayakan Natal karena sudah lama perayaan ini tidak dilakukan sehingga euforia bagi seluruh anggota. Tuhan senantiasa memberkati dan menaungi serta memberikan yang terbaik bagi segenap umat manusia di dunia ini. Setelah 2 tahun tidak bisa merayakan Natal karena pandemi,
yang sudah melanda seluruh dunia. Dan inilah euforia yang pertama bagi segenap umat manusia. Dan secara khusus keluarga besar Bosna Kota Madia Medan dan secara khusus lagi Bosna Sektor 28. Dan euforianya di tahun ini sangat banyak sektor-sektor yang merayakannya. Itulah harapan kita bahwa senantiasa Tuhan tetap menyertai kita sebagaimana Tuhan yang sudah melindungi kita. Usai perayaan Natal dilakukan pengukuhan pengurus BPH yakni penasihat SM Sihombing, Ketua Tupak Sihombing, Wakil Ketua Poter Sihombing, Sekretaris Hendrik Sihombing, Wakil Sekretaris Pendeta Liston Sihombing. Sedangkan seksi kerohanian diketuai Pendeta Liston Sihombing. Seksi adat dipimpin Pustaha Sihombing. Ketua Umum berharap seluruh BPH mampu menjadikan Bosna lebih baik ke depan. Ya, pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga kebutuhan pokok di Pasar Medan Utara naik drastis. Hal ini dianggap sangat memberatkan warga. Seperti harga daging ayam potong sebelumnya hanya Rp22.000 dan sekarang mencapai Rp32.000. Selain itu, harga daging sapi sebelumnya hanya Rp110.000 dan saat ini harganya Rp130.000 per kilogram. Harga beras kuku balam sebelumnya isi 10 kg Rp115.000, saat ini harganya mencapai Rp130.000. Harga sayur mayur juga sudah mulai naik seperti cabai merah sebelumnya Rp25.000, kini naik menjadi Rp30.000 dan cabai hijau juga ikut mengalami kenaikan. Naiknya harga kebutuhan dapur tersebut karena mendekati hari besar keagamaan dan hal ini sudah berlangsung beberapa hari. Salah seorang pedagang Suma mengaku kenaikan harga tersebut membuat jumlah pembeli sangat berkurang. Para pedagang di pasar tradisional di Medan Utara berharap agar pemerintah turun ke pasar untuk melakukan sidak terkait kenaikan harga. Ya, informasi menarik lainnya pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, Zulindo Tour and Travel memberangkatkan sebanyak 12 jamaah umroh menuju Tanah Suci Mekah dan Madinah pagi tadi. Keberangkatan para jemaah umroh menuju Tanah Suci Mekah dan Madinah dilakukan di kantor Zulindo Tour and Travel, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Sebelum diberangkatkan, para jemaah melakukan doa bersama Ustadz Buya Kiai Haji Amiruddin dan diberikan bimbingan umroh oleh Ustadz Amhar Nasution. Sebanyak 12 orang jemaah akan melakukan ibadah umroh menuju Tanah Suci Mekah dan Madinah dengan perjalanan selama 12 hari. Pembimbing jamaah umroh Ustadz Amhar Nasution mengatakan selama di Tanah Suci Mekah dan Madinah nantinya para jamaah akan dibawa ibadah menuju Masjid Nabawi dan Masjidil Haram serta berbagai situs sejarah agama Islam yang merupakan salah satu rujukan perjalanan Rasulullah baik pada masa situasi perang maupun dalam mengembangkan agama Islam di Madinah Al-Munawwaroh. Selain itu, para jemaah juga akan diajak untuk berdoa di makam Nabi Ibrahim dan Hijr Ismail yang merupakan tempat ditemukannya air pertama kali oleh Ibu Ismail yakni Siti Hajar. Pembimbing jamaah umroh Ustadz Amhar Nasution berharap
perjalanan umroh bersama para jemaah dapat membawa berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap menerapkan prosesi kesehatan yang baik dan menggalang jamaah untuk bertakaruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bersyukurlah mereka bahwa ternyata perjalanan ini membawa hikmah 4. Pertama, bisa melihat dua provinsi Madinah dan Mekah sebagai tempat turunnya Al-Quran 30 juz. Yang kedua, mereka bisa beribadah di Masjid Nabawi, sekali sujud itu 10.000, baik di Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, sekali sujud 100.000. Dan bersyukur pula mereka bisa berselawat, mengucap salam di depan makam Rasulullah. Kami mudah-mudahan berharap semua jemaah yang kita bawa ini dari PT Travel Zulindo dan insya Allah menambah jemaah di masa yang akan datang. Pembimbing jamaah umroh tetap Zulindo Tour and Travel Ustadz Ahmad Nasir mengatakan ibadah umroh merupakan perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Zulindo Tour and Travel merupakan travel umroh berpengalaman dan terpercaya serta dibimbing oleh Ustadz atau Muthoyyib berpengalaman selama menjalankan ibadah umroh menuju Mekah dan Madinah. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa perjalanan umroh adalah perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perintah Allah. Jadi perlu kita mencari sebuah keamanan dalam perjalanan kita. Di antaranya keamanan dalam perjalanan itu adalah melihat dari travel yang dan fasilitas yang ada di travel itu. Zulindo adalah travel yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu yang paling pokok. Dan kemudian kami punya moto, insya Allah jemaah semua yang mempercayakan perjalanan ibadah kepada kami akan aman dan insya Allah kami amanah. Zulindo adalah travel yang terbaik, terdepan dan terpercaya. Direktur Zulindo Tour and Travel Medan Zahbaz Ahmad berharap para jamaah yang berangkat menuju Tanah Suci Mekah dan Madinah dapat diberikan kesehatan baik ketika keberangkatan maupun pulang ke tanah air. Kita ke informasi lain, pemirsa, ratusan pelajar sekolah dasar negeri di Kelurahan Belawan kemarin melaksanakan sholat gaib dan pengumpulan donasi untuk masyarakat korban bencana gempa Cianjur. Sholat gaib dan doa bersama pelajar SD Negeri 060968 Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan sebagai wujud kepedulian dan bela sungkawa atas terjadinya gempa Cianjur, Jawa Barat. Meski kondisi cuaca hujan, ratusan pelajar tetap semangat dan khusyuk melaksanakan sholat gaib diikuti oleh para guru dilanjutkan dengan doa bersama. Usai melaksanakan sholat gaib dan doa bersama dipimpin Ustadz Khairul Rijal di halaman sekolah Jalan Hiu, Pajak Baru Belawan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dana untuk diserahkan kepada masyarakat korban gempa Cianjur. Sholat gaib merupakan fardu kifayah yang dianjurkan siapapun bagi umat muslim bila ada saudaranya mengalami kematian. Kepala Sekolah SD Negeri 060968 Belawan, Ainun Mardiah mengatakan, aksi peduli melaksanakan sholat gaib dan donasi adalah aksi spontanitas para guru bersama pelajar sebagai bukti empati atas peristiwa kejadian gempa Cianjur hingga memakan korban ratusan jiwa meninggal dunia. Hari ini melakukan kegiatan sholat gaib untuk menginspirasi anak-anak yang ada di SD Negeri 060968 supaya berempati dengan masyarakat yang ada di Cianjur. Kami sangat berduka cita atas kejadian yang menimpa warga Cianjur. Sholat gaib ini semoga doa kami dikabulkan Allah SWT dan masyarakat yang ada di sana dapat terbantu dengan adanya donasi yang kami lakukan untuk masyarakat yang ada di Cianjur. Bersabar, semoga kejadian ini ada manfaatnya. Donasi yang terkumpul dapatlah sedikitnya membantu dari saudara-saudara kami yang terkena musibah di desa Cianjur. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan. Semoga keluarga yang tertimpa musibah dan khususnya masyarakat Cianjur dapat bersabar dan ikhlas menerima cobaan Allah ini. Musibah gempa Cianjur menjadi refleksi untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan peduli dalam meningkatkan silaturahmi dengan saling berbagi. Ya pemirsa, memperingati Hari Disabilitas Internasional, Yayasan Karya Murni Medan mengkampanyekan kehidupan inklusif bagi para penyandang disabilitas.
Ratusan kaum disabilitas dari Sekolah Luar Biasa, Yayasan Karya Murni, dan sejumlah organisasi lain memperingati Hari Disabilitas Internasional. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat melihat bagaimana keberadaan daripada kaum disabilitas yang selalu berupaya untuk melakukan berbagai hal agar dapat menjadi pribadi yang mandiri. Tujuan kampanye yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang disabilitas yang sudah berinklusif di berbagai sekolah umum dan perguruan tinggi maupun di dunia industri dan perkantoran. Dikatakan saat ini penyandang disabilitas tidak mengalami hambatan yang berarti saat beraktivitas di tengah masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat sudah membuka ruang dan kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas. Kadis Sosial Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan saat ini pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memberikan sarana dan prasarana bagi para penyandang disabilitas agar dapat memperoleh ilmu pengetahuan sehingga kelak dapat menjadi seseorang yang memiliki keterampilan sekaligus memiliki kesempatan untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung kaum disabilitas, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan agar dapat memberikan pelatihan bagi kaum difabel. Harapan kita ke depannya kepada saudara-saudara kita yang difabel bisa memperoleh hak hidup yang layak. Misalnya ada lapangan kerja yang tersedia, ada fasilitas umum yang dibangun yang bisa dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang difabel. Kemudian pemerintah Kota Medan saat ini beri perhatian yang penuh. Pada saat peringatan Hari Difabel yang lalu, Pak Wali mengingatkan kepada kami supaya berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan untuk membuka pelatihan-pelatihan bagi saudara-saudara kita yang difabel, Pak. Salah seorang orang tua kaum difabel, Dewi Karyawati, mengatakan di balik kekurangan para kaum difabel terdapat kelebihan yang dapat digali dan diasah sehingga kelak mereka bisa menjadi seseorang yang memiliki keahlian yang secara tidak langsung berdampak terhadap keberlangsungan hidupnya. Di sini kami berharap kepada pemerintah agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak mereka seperti hak pendidikan. Para kaum difabel yang melakukan kampanye terlihat antusias untuk memperlihatkan keberadaan mereka untuk masyarakat. Semangat kaum difabel sesungguhnya menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memberikan jalan agar mereka tidak hanya terlihat dari kekurangannya, namun kelak dapat dilihat dari sisi kelebihannya. Pemirsa, ribuan masyarakat dari 5 kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Mandailing Natal menerima paket sembako berupa beras, telur, dan mie instan. Ribuan masyarakat dari 5 kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Mandailing Natal menjemput paket sembako yang dibagikan partai politik. Paket sembako yang disediakan bekerjasama dengan Bank Indonesia sebanyak 4.340 paket. Sembako yang diterima masyarakat ini merupakan beras 5 kg, telur 1 papan, dan mie instan 1 kardus. Kedatangan fungsional partai untuk menyapa masyarakat di Mandailing Natal. Parpol hadir terdepan untuk menyapa masyarakat seperti kejadian bencana gempa di Tarutung, juga hadir bergotong royong memberikan bantuan kepada para korban. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang dua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang dua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara, dua. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang dua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang dua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, poros berjuang dua. Ahoy! Poros berjuang dua. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Kita menuju informasi dari Danau Toba. Indonesia bakal menggelar ajang balap speedboat F1 H20 di Danau Toba pada tanggal 23 hingga 26 Februari 2023. Dan ajang internasional ini diharapkan meningkatkan sektor pariwisata serta perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba. Penyelenggaraan F1 H20 Lake Toba Indonesia 2023 diharapkan bisa mengikuti sukses MotoGP di sirkuit Mandalika. Saat ini Indonesia resmi dipercaya sebagai tuan rumah ajang balap speedboat F1 H20 yang akan diselenggarakan di Danau Toba pada 23 hingga 26 Februari 2023. Kejuaraan berskala internasional tersebut akan digelar dengan tajuk F1 H20 Lake Toba Indonesia 2023. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero bekerjasama dengan BUMN, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian PUPR. F1 H20 Lake Toba Indonesia 2023 masuk dalam rencana pemerintah untuk meningkatkan sport tourism. Sehingga ajang balap ini diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata serta perekonomian masyarakat Danau Toba. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ajang ini diharapkan semakin memperkenalkan Danau Toba ke luar negeri karena event ini akan ditonton oleh seluruh dunia nantinya. Dengan tanggung jawab yang besar ini, Indonesia diharapkan dapat melaksanakan dengan baik dan memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat Toba dan Indonesia pada umumnya. Akan ada event besar di Danau Toba, yaitu pertandingan kapal F1 H2O, F1 versi laut lah, gampang, yang sangat cepat, ya, dan tidak tanggung-tanggung. Kita mengontraknya tidak setahun, tetapi lebih dari 3 tahun. Ini bagian apa? Konsisten membangun yang namanya pariwisata kita. Itulah BUMN. BUMN terus mendorong yang namanya pertumbuhan ekonomi. BUMN sangat percaya pariwisata lokal adalah pariwisata yang utama.
Ya, pemirsa, pendidikan di sekolah merupakan ajang menuntut ilmu demi terciptanya generasi bangsa yang handal dan mampu bersaing di dunia internasional. Dalam hal menuntut ilmu selalu terjadi kejenuhan dan bosan. Guna mencegah kejenuhan tersebut perlu adanya terobosan dan kreasi baru dalam hal menuntut ilmu. Salah satunya adalah dengan menggelar kreasi seni dan berbagai pementasan ekstrakurikuler yang ada di masing-masing sekolah, khususnya yang berada di Kota Binjai. Seperti halnya yang dilakukan Sekolah Menengah Negeri 6 yang berada di Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Guna mencegah kejenuhan dan bosan dalam menuntut ilmu, pihak sekolah bekerjasama dengan para siswa menggelar pementasan seni dan kreativitas masing-masing siswa. Berbagai tarian kolaborasi dari masing-masing suku yang ada di Indonesia turut menghiasi jalannya pentas seni. Tidak hanya itu, pertunjukan olahraga bela diri dan teater yang dipadukan dengan musik tradisional serta pertunjukan marching band juga turut memeriahkan pentas seni yang digelar pihak sekolah. Pertunjukan kreativitas seni ini sontak menjadi perhatian ratusan siswa dan para guru. Kepala SMA Negeri 6 Sujarno mengatakan, dengan adanya pentas seni ini diharapkan bagi siswa yang memiliki kreativitas bisa lebih berkembang. Cara positif seperti ini akan kita agendakan untuk agenda tahunan. Jadi setiap tahun kita akan kembangkan acara-acara seperti ini. Kalau bisa tahun depan lebih bagus lagi dari tahun-tahun. Makanya dengan kegiatan ini siswa yang mempunyai kreativitas itu dapat berkembang. Ya, jadi tidak mengarah ke kegiatan yang negatif. Mereka lebih cenderung mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif karena di acara ini ekskul dari Sekolah SMA Negeri 6 ini yang ditampilkan. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Cabang Stabat Junanda mengatakan suasana sekolah di era Merdeka Belajar harus lebih kreatif dan tidak hanya terpaku pada buku dan dinding sekolah belaka, sehingga bisa menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Artinya sekolah-sekolah di era Merdeka Belajar ini harus menghidupkan suasana sekolah yang menyenangkan. Jadi kita tidak terpaku kepada dinding ke dinding, buku ke buku, tapi suasana yang lebih kreatif. Kita ingin kembangkan dari semua bakat dan minat anak-anak. Mulai dari olahraga, kemudian seni, budaya, bahasa, dan sebagainya. Melakukan kegiatan ini bersama seluruh guru-guru dan siswa yang sangat kolaboratif. Pemirsa, alat pengering jagung yang awalnya memanfaatkan potensi sumber daya air panas dari program CSR Inalum ke Pemkab Tapanuli Utara melalui IT Del yang dikerjakan mulai tahun 2019 hingga saat ini belum diserah terimakan dan difungsikan. Hal ini terungkap dalam sidak Bupati Taput Nixon Nababan bersama Kepala Dinas Cipta Karya dan Kabag Ekon Sekdakap Taput bersama Camat Sipoholon pada Jumat sore kemarin saat meninjau kondisi bangunan di lokasi shallow geothermal dryer atau pengering jagung yang dimanfaatkan potensi sumber daya air panas di Kecamatan Sipoholon. Awalnya, shallow geothermal dryer atau pengering jagung yang memanfaatkan potensi sumber daya air panas merupakan hasil penelitian Institut Teknologi Del yang kemudian dikerjakan dalam program-program CSR Inalum ke pemerintah Kabupaten Tapanuli melalui IT Del yang dikerjakan pada tahun 2020. Menurut Camat Sipoholon, Ronald Situmorang yang turut mendampingi Bupati dalam sidak ini mengatakan sumber daya alam dari uap air panas Sipoholon serta dengan energi tambahan tenaga surya di lokasi ini akan dikembangkan suatu energi terbarukan yakni sentra pengering jagung bagi para petani jagung di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun hingga kini pihak pengelola belum mengoperasikannya. Selain itu, menurut Bupati Taput saat melakukan peninjauan ke sejumlah titik air panas yang sudah tidak berfungsi normal kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Institut Teknologi Del diminta agar hal ini ditindaklanjuti bagaimana kesinambungannya yang sudah beberapa tahun ini telah selesai dibangun namun hingga kini belum diserah terimakan dan tidak dapat difungsikan. Ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap agar pihak IT Del dan Inalum juga berupaya bagaimana pembangunan ini bisa bermanfaat dan diserahkan kepada Pemkab Tapanuli Utara. Kami berharap IT Del dan juga Inalum dapat mencari jalan keluar, mencari solusi bagaimana agar pembangunan ini bisa selesai
sesuai dengan yang diharapkan dan diserahkan kepada Kabupaten Tegal Utara, kita menerimanya dan bisa bermanfaat sesuai keinginan kita. Ya pemirsa, selain pemandangan danaunya yang indah, kawasan Danau Toba juga memiliki destinasi menarik seperti keindahan budaya dan potensi desa-desa yang ada di sekeliling. Para penggemar Anita Nonong ini memang sangat-sangat serius gitu. Nah, jadi mungkin untuk ke depan masih bisa nanti untuk dikembangkan gitu.
Mudah-mudahan pihak kecamatan nanti akan koordinasi ke pimpinan kabupaten gitu. Nah, biar bisa lagi ditingkatkan ke provinsi entah ke pusat gitu ya. Kelompok penenun ulos Papande selalu mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Keberhasilan para penenun ulos di desa Papande hingga dikenal masyarakat dunia berkat kerja keras mereka menjadikan ulos yang bebas dari pencemaran lingkungan. Selain itu, hasil tenunan yang rapat dan kuat membuat kualitas tenun ulos dari desa Papande kecamatan Muara berbeda dari daerah lainnya. Semoga desa Papande semakin berjaya. Ya Ripka, kalau kita melihat tadi tenunan ulos dari desa Papande ini cukup membanggakan masyarakat Sumatera Utara atau membanggakan Sumatera Utara. Karena memang di desa Papande ini kan di Pulau Samosir ya, hampir 80% ini masyarakatnya menjadi atau kaum perempuannya ini menjadi penenun. Kamu bangga nggak sih menjadi warga Sumatera Utara kalau melihat para penenun ulos ini begitu luar biasa? Ya tentu bangga luar biasa Bang Keri ya, karena ulos ini juga selain digunakan sebagai kebutuhan upacara ritual adat, seperti itu kita juga bisa sekarang ini mix and match-kan ulos untuk kebutuhan fashion. Gitu Bang ya. Ya memang salah satu pendukung sektor kepariwisataan di Danau Toba memang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana para pelaku UMKM ini terus meningkatkan mutu kualitas UMKM-nya melalui ulos dan wastra lainnya lah, semuanya wastra yang pasti bagaimana UMKM ini naik kelas, kemudian nanti kepariwisataannya juga pasti ikut berkembang atau meningkat. Ya, benar sekali Bang Keri. Ya, dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ripka Manoro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.